Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan mengunjungi Ja'far bin Yunus Ash-Shibli yang berasal dari Khurasan, tetapi ia sendiri dilahirkan di Baghdad atau Samara. Ayahnya adalah seorang pejabat istana dan ia sendiri diangkat untuk mengabdi kepada negara. Sebagai gubernur Maven, ia dipanggil ke Baghdad untuk dilantik. Dan di kota inilah ia bertobat kepada Allah. Sebagai salah seorang sahabat Junaid, ia menjadi seorang tokoh yang terkemuka di dalam peristiwa Al-Halaj yang menghebohkan itu. Namanya menjadi aib karena tingkah lakunya yang eksentrik, tingkah laku yang menyebabkan dirinya dikirim ke sebuah rumah sakit jiwa. Ash-Shibli meninggal dunia pada tahun 334 Hijriah atau 486 Masehi dalam usia 87 tahun. Abu Bakar Ash-Shibli adalah gubernur Maven. Ia dipanggil khalifah ke Baghdad. Maka bersama-sama dengan gubernur Rai dan rombongan berangkatlah ia menghadap khalifah. Setelah dilantik dan dikenakan jubah kehormatan, mereka pun pulang. Di tengah perjalanan, gubernur Rai bersin dan mengusapkan jubah kehormatan itu ke hidung dan mulutnya. Perbuatannya itu dilaporkan orang kepada khalifah dan khalifah memberikan perintah agar jubah kehormatan itu dilepaskan daripadanya. Kemudian ia dihukum cambuk dan dipecat. Peristiwa itu membuka mata Shibli. Seseorang yang mempergunakan jubah anugerah seorang manusia sebagai sapu tangan, Shibli merenung. Dianggap patut dipecat dan dihina. Dan oleh karena itu lepaslah jubah dinasnya. Bagaimana pula halnya dengan seseorang yang mempergunakan jubah anugerah Raja Alam Semesta sebagai sapu tangan? Apakah yang akan ditimpakan kepada dirinya? Shibli segera menghadap khalifah dan berkata, "Wahai pangeran, engkau sebagai seorang manusia tidak suka apabila jubah anugerahmu diperlakukan secara tidak hormat, dan semua orang mengetahui betapa tinggi nilai jubahmu itu. Raja Alam Semesta telah menganugerahkan kepadaku sebuah jubah kehormatan di samping cinta dan pengetahuan. Betapakah dia akan suka apabila aku menggunakannya sebagai sapu tangan di dalam mengabdi seorang manusia?" Ditinggalkannya istana khalifah dan bergabunglah ia dengan murid-murid Khair An-Nasaj. Di situ dialaminya sebuah pengalaman yang aneh dan Khair mengirim Shibli kepada Junaid. Maka pergilah Shibli kepada Junaid. "Engkau dikatakan sebagai penjual mutiara, berilah atau jualah sebuti tiara kepadaku." Shibli berkata kepada Junaid, "Bila kujual kepadamu, engkau tidak akan sanggup membelinya, dan jika kuberikan kepadamu karena begitu mudah mendapatkannya, engkau tidak akan menyadari betapa tinggi nilainya. Oleh karena itu lakukanlah seperti yang telah aku lakukan. Dengan kepala terlebih dahulu selamilah lautan ini, dan apabila engkau menanti dengan penuh kesabaran, niscaya engkau akan mendapatkan mutiaramu itu sendiri." "Jadi apakah yang harus kulakukan kini?" Shibli bertanya. "Hendaklah engkau berjualan belerang selama setahun," jawab Junaid. Hal itu dipenuhi Shibli. Setelah setahun berlalu, Junaid memberikan tugas-tugas yang lain kepadanya. "Pekerjaanmu sekarang ini bersifat komersial dan akan mencemarkan namamu. Mengemislah setahun lamanya, sehingga engkau tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain." Setahun pula lamanya Shibli menyusuri jalan-jalan di kota Baghdad, tetapi tak seorang pun yang mau memberikan sedekah kepadanya. Maka kembalilah ia kepada Junaid dan menyampaikan hal itu. "Sekarang sadarilah nilai dirimu, karena dirimu ini tidak ada artinya dalam pandangan orang lain. Janganlah engkau membenci mereka dan janganlah segan kepada mereka. Untuk beberapa lamanya engkau pernah menjadi bendahara dan untuk beberapa lamanya engkau pernah menjadi gubernur. Sekarang kembalilah ke tempat asalmu dan berilah imbalan kepada orang-orang yang pernah engkau rugikan." Shibli kembali ke Maven. Rumah demi rumah dimasukinya. Maksudnya adalah untuk memberi imbalan kepada setiap orang yang pernah dirugikannya. Akhirnya masih tersisa satu orang yang pernah dirugikannya, tetapi orang itu tidak diketahui kemana perginya. Dengan mengingat orang itu, Shibli berkata, "Aku telah membagi-bagikan 100.000 dirham, tetapi batinku tetap tidak menemukan kedamaian." Setelah 4 tahun lamanya, Shibli kembali kepada Junaid. "Masih ada sisa-sisa keangkuhan di dalam dirimu. Mengemislah engkau selama setahun lagi," Junaid berkata kepada Shibli. "Setiap aku mengemis," Shibli mengisahkan, "semua yang kuperoleh kuserahkan kepada Junaid, dan Junaid membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Pada malam hari aku dibiarkannya lapar. Setahun kemudian berkatalah Junaid kepadaku, 'Kini ku terima engkau sebagai sahabatku, tetapi dengan satu syarat,
yaitu engkau harus menjadi pelayan bagi sahabat-sahabatku yang lain. Maka setahun pula lamanya aku menjadi pelayan sahabat-sahabat itu. Setelah itu berkatalah Junaid kepadaku, Abu Bakar, bagaimanakah sekarang pandanganmu terhadap dirimu sendiri? Aku memandang diriku ini sebagai orang yang terhina di antara makhluk-makhluk Allah, jawabku. Jika demikian sempurnalah keyakinanmu, kata Junaid. Pada saat itu Shibli telah memperoleh kemajuan. Ia sering mengisi lengan bajunya dengan gula, dan kepada anak-anak yang dijumpainya akan disuapinya dengan sepotong gula, dan setelah itu ia akan berkata kepada si anak, sebutlah Allah. Setelah itu diisinya baju anak-anak itu dengan uang dirham dan dinar. Kemudian ia akan berkata kepada mereka, kepada setiap orang di antara kalian yang menyebutkan Allah sekali saja akan kuberikan uang emas. Tetapi di belakang hari api cemburu menggelora di dalam dadanya. Dihunusnya sebuah pedang dan berserulah ia, setiap orang yang menyebutkan Allah akan kupenggal kepalanya dengan pedang ini. Dahulu engkau memberikan gula dan emas, kata mereka, tetapi mengapa sekarang engkau akan memenggal kepala? Dahulu kukira mereka menyebutkan namanya karena pengalaman dan pengetahuan yang sebenarnya, kata Shibli, tetapi kini sadarlah aku bahwa mereka menyebutkan namanya tanpa sepenuh hati dan karena kebiasaan semata-mata. Aku tidak rela namanya diucapkan oleh lidah-lidah yang kotor. Setelah itu di setiap tempat yang dapat ditemuinya dituliskannya nama Allah. Tiba-tiba didengarlah olehnya suara yang berkata kepadanya, berapa lama lagikah engkau menyibukkan dirimu dengan sebuah nama? Jika engkau benar-benar seorang pencari bangsa, dan carilah yang mempunyai nama itu. Kata-kata itu sangat mempengaruhi dirinya. Ia sama sekali tidak bisa merasa damai dan tenang seperti sedia kala. Sedemikian kuatnya api cinta menguasai dirinya, sedemikian dalamnya ia tenggelam dalam gejolak mistis, sehingga ia tak bisa menahan diri dan mencebur ke sungai Tigris. Tetapi air sungai menyongsong tubuhnya dan melemparkannya ke pinggir. Kemudian ia meloncat ke dalam api. Ternyata nyala api tidak bisa membakarnya. Maka dicarinya lah satu tempat di mana singa-singa lapar berkumpul, dan melompatlah ia ke tengah-tengah gerombolan singa itu. Tetapi singa-singa itu lari tunggang langgang dan meninggalkannya seorang diri. Dari puncak gunung ia terjun, tetapi angin menyambut tubuhnya dan mendaratkannya dengan empuk. Kegelisahannya kini menjadi-jadi. Alangkah celakanya seseorang, Shibli berseru, yang tidak diterima air maupun api oleh binatang-binatang buas maupun gunung-gunung. Tetapi seketika itu juga terdengarlah olehnya sebuah suara yang berkata, seseorang yang diterima oleh Allah tidak diterima oleh yang lain-lainnya. Kemudian orang-orang merantai dan membelenggu Shibli. Mereka membawanya ke rumah sakit jiwa. Dia sudah gila, kata mereka. Menurut penglihatan kalian diriku gila dan kalian waras, jawab Shibli. Semoga Allah menambah kegilaanku dan kewarasan kalian, sehingga karena kegilaan ini aku semakin dekat kepadanya, dan karena kewarasan itu kalian semakin jauh daripadanya. Khalifah mengirimkan seseorang untuk menyembuhkan Shibli. Para penjaga datang dan secara paksa memasukkan obat ke dalam mulutnya. Tidak perlu kalian bersusah payah, penyakit ini bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan oleh obat, cegah Shibli. Anekdot-anekdot mengenai Shibli. Pada suatu hari beberapa orang sahabatnya mengunjungi Shibli yang sedang dirantai. Siapakah kalian? Shibli bertanya kepada mereka. Sahabat-sahabatmu, jawab mereka. Shibli melempari mereka dengan batu dan mereka semua melarikan diri. Pembohong, Shibli meneriaki mereka. Apakah para sahabat akan lari dari sahabat mereka hanya karena beberapa butir batu? Kelakuan kalian ini membuktikan bahwa kalian adalah sahabat-sahabat kalian sendiri, bukan sahabat-sahabatku. Ketika orang-orang menyaksikan Shibli berlari-lari sambil membawa bara api di tangannya, kemanakah engkau? Orang-orang bertanya kepadanya. Aku hendak membakar Ka'bah, Shibli menjawab, sehingga orang-orang hanya mengabdi kepada yang memiliki Ka'bah. Di dalam peristiwa lain, Shibli sedang membawa sepotong kayu yang dibakar di kedua ujungnya. Aku hendak membakar neraka dan dengan api di ujung lainnya, Shibli menjawab, sehingga manusia bisa mengabdi karena Allah semata-mata. Diriwayatkan bahwa ketika Shibli pertama sekali memulai disiplin diri, beberapa tahun lamanya ia biasa mengusapkan garam ke matanya agar ia tidak tertidur. Dikatakan bahwa untuk maksud tertentu ia telah menghabiskan 7 onggok garam. Allah yang Maha Besar sedang mengawasi diriku, Shibli berkata. Kemudian ia menambahkan, seseorang yang tertidur adalah seseorang yang lalai, ditutup penglihatannya. Ketika Junaid mengunjungi Shibli, didapatinya Shibli sedang melukai kulit alis matanya dengan sebuah penjepit. Mengapa engkau melakukan hal ini? Junaid bertanya kepadanya. Kebenaran telah nyata,
tetapi aku tidak kuat memandangnya, jawab Shibli. Kulukai diriku dengan harapan Allah akan berkenan memandangku walaupun untuk sekilas saja. Shibli sering pergi ke sebuah gua dengan membawa seikat kayu. Setiap kali ia terlena, ia memukuli tubuhnya dengan kayu-kayu itu. Pada suatu kali semua kayu yang dibawanya telah terpatahkan, maka dinding gua itu dipukul dan ditendangnya. Karena tenggelam di dalam ekstase mistis, mulailah Shibli berkhotbah dan kepada halayak ia mengajarkan rahasia mistik. Junaid mencela perbuatan Shibli. Kita hanya mengucapkan kata-kata tersebut di dalam gua, kata Junaid kepadanya, tetapi engkau datang dan mengumandangkan kata itu kepada semua orang. Aku berkata dan aku mendengar, jawab Shibli. Di dunia dan di akhirat nanti siapakah yang ada kecuali aku? Atau lebih tepat lagi, kata-kata ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, sedang Shibli sama sekali tidak ada. Jika demikian halnya engkau memperoleh keleluasaan, jawab Junaid. Suatu hari Shibli terus-menerus mengucapkan Allah, Allah. Seorang murid yang masih muda dan serius berkata kepadanya, mengapa engkau tidak mengucapkan tiada Tuhan selain Allah? Shibli mengeluh, kemudian ia menjelaskan, aku khawatir begitu kuucapkan tiada Tuhan, napasku terhenti dan aku tidak sempat melanjutkannya dengan kecuali Allah. Jika hal seperti ini terjadi, celakalah aku. Penjelasan Shibli ini demikian menggugah hati si murid. Tubuhnya gemetar dan sesaat kemudian ia menemui ajalnya. Sahabat-sahabatnya datang dan memaksa Shibli untuk menghadapi khalifah di istana. Shibli yang masih berada dalam alunan ekstase berjalan sempoyongan seperti orang yang sedang mabuk. Ia dituduh melakukan pembunuhan. Shibli, bagaimanakah pembelaanmu? Khalifah bertanya kepadanya. Pemuda itu terbakar oleh gelora api cinta di dalam kedambaannya mendengar keagungan Allah. Shibli menjawab, ia telah terlepas dari segala ikatan dan telah bebas dari segala hawa nafsu. Telah habis kesabarannya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena terus-menerus dikunjungi utusan-utusan dari hadirat ilahi. Gemerlap cahaya keindahan karena merenungi kunjungan ilahi yang menyusup ke dalam kalbunya. Bagaikan seekor burung, sukmanya terbang meninggalkan raga. Apakah kesalahan atau kejahatan yang telah dilakukan Shibli dalam hal ini? Cepat antarkan Shibli ke rumahnya, Khalifah memberikan perintah. Kata-katanya demikian menggoncangkan batinku sehingga aku khawatir akan terjatuh dari tahta ini. Sewaktu Shibli berada di kota Baghdad, ia berkata, kita membutuhkan uang 1000 dirham untuk membeli sepatu bagi orang-orang miskin yang hendak pergi ke tanah suci. Seorang pemuda beragama Nasrani berdiri dan berkata, akan kuberikan uang sebanyak itu dengan satu syarat, yaitu engkau akan membawaku serta. Anak muda, jawab Shibli, engkau tidak boleh menunaikan ibadah haji. Kalian tidak mempunyai keledai, anggaplah aku sebagai keledai dan bawalah aku pergi, jawab si pemuda. Akhirnya berangkatlah mereka dan si pemuda Nasrani yang menyertai mereka dengan cekatan melayani mereka segala keperluan mereka. Bagaimanakah keadaanmu anak muda? Tanya Shibli. Aku sedemikian senang memikirkan bahwa aku bisa menyertai kalian sehingga aku tidak bisa tidur, jawab si pemuda. Si pemuda Nasrani membawa sebuah sapu. Setiap kali mereka beristirahat di sebuah persinggahan, ia segera menyapu lantainya dan mencabuti semak-semak yang tumbuh di tempat itu. Ketika sampai di tempat di mana setiap orang harus mengenakan pakaian ihram, dilihatnya apa yang dilakukan oleh orang lain dan ditirunya perbuatan mereka itu. Akhirnya sampailah mereka di Ka'bah. Shibli berkata kepada pemuda Nasrani itu, dengan mengenakan sabuk itu aku tidak mengizinkan engkau memasuki Masjidil Haram. Pemuda itu merebahkan kepalanya ke pintu Masjidil Haram dan mengeluh, ya Allah, Shibli mengatakan bahwa ia tidak mengizinkan aku ke dalam rumahmu. Seketika itu juga terdengar sebuah suara, Shibli, kami telah membawanya dari kota Baghdad dengan mengobarkan api cinta di dalam dadanya, dan dengan rantai cinta kami telah menyeretnya ke rumah kami. Shibli, berilah jalan kepadanya dan engkau sahabatku masuklah. Si pemuda Nasrani masuk ke dalam Masjidil Haram untuk ikut melaksanakan ibadah haji. Kemudian barulah teman-teman seperjalanannya masuk. Setelah selesai, mereka pun keluar dari Masjidil Haram, tetapi si pemuda masih ada di dalam. Anak muda, keluarlah, Shibli berteriak. Dia tidak mengizinkan aku keluar dari sini, terdengar jawaban si pemuda. Setiap kali aku hendak keluar, kudapati pintu tertutup. Bagaimanakah nasibku nanti? Demikian kisah inspiratif hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.